Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang analisis mesh dalam rangkaian listrik. Nah, sebenarnya dalam metode analisis yang menggabungkan hukum Ohm dengan hukum Kirchhoff ada dua jenis ya. Pertama, hukum Ohm dengan KCL atau hukum arus Kirchhoff akan menghasilkan analisis simpul, dan yang kedua Ohm dengan KVL akan menghasilkan analisis mesh. Nah, untuk kasus ini kita akan membahas analisis mesh. Sedangkan analisis simpul sudah dibahas di video kami yang lainnya. Baik. Nah, sebenarnya analisis mesh adalah menerapkan KVL ya. Nah, ini saya tambahkan dan hukum Ohm untuk menghitung arus yang tidak diketahui. Nah, contohnya lebih jelasnya, analisis ini hanya untuk rangkaian planar ya. Artinya rangkaian planar itu tidak ada cabang ya. Kalau masih bingung apa itu cabang, bisa berupa sumber tegangan, bisa resistor ya, dan lain-lain. Jadi tidak ada cabang dua atau lebih yang saling crossing satu dengan yang lain ya, atau berhimpitan atau melewati satu dengan yang lain ya. Ini kita lihat contoh. Nah, ini adalah rangkaian non planar. Kenapa? Karena ada cabang ini sebesar 13 ohm, ini dia crossing ya dari simpul ini ke simpul ini ya. Nah, atau kalau bingung, non planar itu untuk 3 dimensi ya. Nah, ini sebelah kanan ini adalah rangkaian planar. Tapi kalau kita lihat ini kan 5 ohm dan 6 ohm, ini dia crossing atau melewati 4 ohm ya enggak? Seolah-olah seperti itu. Tapi sebenarnya enggak ya. Kita lihat, saya ingin membuat rangkaian yang berbeda tapi sama saja ya. Sama dengan rangkaian ini ya. Nah, ini 4 ohm tadi ya yang di tengah. Nah, sementara ini 8 ohm. Ini yang 7 ohm. Nah, yang 5 ohm saya bisa buat begini. Ya, ini yang 6 ohm. Nah, jadi dia tidak crossing dengan 4 ohm jadinya ya enggak. Nah, maka ini disebut sebagai planar ya. Dan analisis mesh ya bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang seperti ini. Tapi untuk yang seperti non planar ini dia tidak bisa menggunakan mesh. Dia bisa menggunakan analisis node atau analisis simpul ya. Jadi lebih general analisis node ya dibanding mesh. Baik. Apa sih mesh itu? Mesh itu adalah suatu loop di mana tidak ada loop lain terkandung di dalamnya. Nah, contoh ini saya punya rangkaian. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menamakan simpulnya ya. Ini saya sebut sebagai simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, simpul E, dan simpul F. Ya, lihat kalau kita lihat definisi, maka ya ini loop ya. Ini loop. Perhatikan apakah di dalam rangkaian tertutup ini ada loop lain di dalamnya? Tidak ya. Berarti alur A, B, E, F ke A lagi itu disebut sebagai mesh. Bagaimana dengan yang sebelah kanannya? Ini juga loop ya. Dan tidak ada loop lain di dalam ini. Maka alur B, C, D, E, B itu adalah mesh. Bagaimana dengan ini? Alur A, B, C, D, E, F, A. Apakah ini mesh? Tentu bukan. Kenapa? Karena di dalam mesh ini ada mesh lain ya. Mesh ini dan ini. Maka kita tidak bisa menyatakan itu sebagai suatu mesh ya, atau A, B, C, D, E, F, A itu adalah bukan mesh. Nah, dari loop tadi kita bisa membuat arus semu namanya, arus bukan sebenarnya ya, arus mesh ya. Jadi arus mesh ini kita misalkan ini, untuk ini saya sebut sebagai arus mesh 1 ya. Ini sebagai arus mesh 2. Jadi arus ini sebenarnya semu ya. Yang arus yang real adalah yang di sini misalkan I1 misalnya.
Ini sebagai suatu suatu teknik ya untuk memperoleh nanti arus-arus sebenarnya. Maka bagaimana dengan arahnya? Arahnya mengikuti arah loop ya. Arah loop berarti searah jarum jam, dan dalam satu loop atau satu mesh itu pasti ada satu arus mesh. Ingat tandanya untuk arus mesh kita kasih tanda I kecil ya. Kalau untuk arus-arus sebenarnya kita pakai I besar ya. Jadi harus dibedakan. Nah, dengan cukup mengetahui arus mesh, kita akan bisa mengetahui arus-arus lainnya atau arus-arus sebenarnya ya. Jadi arus mesh ini adalah teknik ya, bukan arus sebenarnya, tapi dia suatu teknik untuk memperoleh arus pada rangkaian listrik. Nah, ini ada beberapa langkah yang praktis ya untuk menentukan arus mesh. Ada 4. Pertama, kita buat arus meshnya. Ingat, misalkan ada 2 mesh, maka ada 2 arus mesh, I1 dan I2. Ingat, I-nya kecil ya. Terus kemudian, yang kedua, setelah itu kita gunakan KVL dan hukum Ohm untuk tiap meshnya, sehingga kita nanti peroleh persamaan arus mesh. Kemudian yang ketiga, kita selesaikan persamaan tersebut, ya bisa menggunakan Kramer, substitusi, dan sebagainya. Ya. Yang terakhir, kita cari arus sebenarnya, arus realnya, ya, menggunakan persamaannya atau hubungannya dengan arus-arus mesh. Ya. Nah, supaya jelas, kita ada soal. Tentukan I1, 2, dan 3 menggunakan mesh. Nah, ini arus sebenarnya ya, I1 besar, I2, dan I3. Oke, kita langsung. Berapa meshnya? Nah, pasti ada 2 ya. Ini 1. Nah, ini 2. Kemudian ada berapa arus mesh? Ada 2. Ini saya sebut sebagai arus mesh 1. Ini sebagai arus mesh 2. Maka ada 2 ya. Kemudian langkah keduanya yang tadi saya sampaikan, menghitung arus mesh menggunakan KVL dan Ohm, hukum Ohm. Maka tiap mesh kita harus hitung. Pertama kita mesh 1, hukum KVL itu adalah total tegangan dalam rangkaian tersebut sama dengan 0 ya. Ini kita hitung mesh 1, dia pertama kali menemui negatif 15 volt, maka ini min 15. Terus kemudian ke sini dia menemukan 5 ohm. Oke. Oh ya, sebelum melanjutkan, ketika menganalisis arus mesh ya, untuk mencari besarnya arus mesh, abaikan dulu arus yang ditanyakan biar tidak membingungkan ya. Ini anggap tidak ada dulu arus sebenarnya ini I1, I2, dan I3. Nah, anggap cukup hanya ada satu arus di situ, itu arus mesh ya. Oke. Baik. Ini dia I1 mesh ini menemui 5 ohm ya. Ini kan hukum Ohm nih. Tegangannya berapa sih? Dari antara dua kaki resistor, maka I kali R ya. Berarti 5 kali R-nya 5, I-nya I1. Nah, 5 I1 ya. Nah, terus dia ke sini menemui 10 ohm. Berarti tegangan di sini adalah 10 kali arus mesh. 10 kali I1 ya. Tapi ternyata 10 ohm ini tidak hanya dilewati si I1, tapi juga dilewati oleh arus mesh 2. Arahnya berlawanan, yaitu ke atas. Maka kita kasih tanda min negatif. Kenapa? Karena dia berlawanan arah dengan I1. Min 10 I2. Maka ini saya tulis seperti ini. 10 dalam buka kurung I1 min I2 tutup kurung ya. Kemudian arus mesh 1 ini ke sini menemukan suhu positif dari 10 volt. Maka ini saya tulis dan habis ya, nggak ada lagi. Maka ini saya sederhanakan, 10 kali I1, 10 I1 ditambah 5, 15 I1 ya. Terus min 15 tambah 10, min 5, pindah ruas menjadi 5 ya. Nah, 10 kali min I2, min 10 I2. Ini hasilnya. Selanjutnya saya sederhanakan, saya bagi 5, berarti 15 bagi 5, 3, min 10-nya jadi 2, 5 jadi 1 ya. Jadi 3 I1 min 2 I2 sama dengan 1. Nah, ini saya sudah memperoleh satu persamaan. Selanjutnya kita cari mesh 2 ya. Oke, ini saya hapus dulu biar tidak bingung. I1, I2, I3-nya. Nah, gitu ya. Total tegangan adalah 0 pada mesh 2. Ini mesh 2 ya. I2.
Tadi I1 ke sini ya. Nah, oke. Kita mulai dari sini. Dia pertama kali menemukan min negatif atau min 10 volt ya. Kemudian dia I2 ini menemui 10 ohm, maka tegangan di sini adalah 10 kali I2 ya, 10 kali I2. Tapi 10 ohm ini hanya dilewati I2, tapi I1, arus mes 1 yang arahnya berlawanan dengan I2, maka saya kasih tanda negatif min 10 I1 ya. Kalau saya tulis begini, 10 buka kurung I2 min I1 tutup kurung. Selanjutnya I2 ini ketemu dengan 6 ohm. Maka tegangan antara dua kaki resistor adalah I kali R. I-nya I2, R-nya 6. 6 I2 ya. Ini hasilnya. Kemudian dia juga menemui 4 ohm. 4 kali I2 ya. Nah, ini I2-nya saya samakan. Ini jadi 10. Ini tambah 10 berarti 20 I2 ya. Ini hasilnya. Terus 10 kali min I1 min 10 I1. 10-nya min 10 saya pindah ruas jadi plus 10. Ini saya bagi 10 semua, hasilnya 2, I2 min I1 sama dengan 1. Saya pindah I1-nya ke kiri ya, jadinya begini ya. Nah, dari langkah kedua ini kita sudah menemukan dua persamaan. Langkah ketiga berikutnya adalah menghitung arus mes. Nah, ada berbagai cara, tapi untuk kali ini kita gunakan Cramer ya. Cramer ini pada prinsipnya menggunakan matriks dan determinan. Ini persamaan yang kita peroleh dari analisis mes tadi ya, untuk langkah kedua. Maka untuk membuat ini menjadi bentuk matriks, kita cukup menulis ulang 3 ya. Untuk I1-nya dibuat satu kolom min 1 karena ini koefisiennya min 1 ya. Terus untuk I2-nya min 2 2. Nah, itu doang ya. Terus di sini berapa? Ini satu kolom ini I1 dan I2 ya. Maka I1 I2. Hasilnya ini 1 1. Nah, ini sama dengan yang di sini ya, yang di bawah. Selanjutnya, langkah berikutnya kita cari determinan matriks ini ya. Kita cari determinan. Determinan itu ini kali ini dikurangi ini ya. Nah, maka 3 kali 2 6 dikurangi min 2 kali min 1 2 ya. 6 min 2 4. Nah, ini determinannya. Selanjutnya kita cari arus mes. Arus mes 1 ya. Ini. Sorry, I1 I2 ya. Nah, caranya determinan dari koefisien I1 diganti dengan hasil ya. Tadi kan di sini 3 min 1. Kita ganti dengan hasilnya 1 1 ya. Ini hasilnya ya. Ini. Jadi semua di sini diganti dengan ini. Ya, itu doang caranya. Jadi gampang. Terus kita cari determinannya. Nah, ini. Jadi 1 kali 2 2 dikurangi min 2 kali 1 min 2 ya. Ini min kali min plus ya. Jadinya 2 tambah 2 4. 4 bagi 4 1 ya. Begitu juga dengan arus mes 2. Cukup diganti kolom yang ada I2-nya dengan hasil. Tadi kan yang diganti kolom 1, sekarang kolom 2. Berarti ini 1 1, yang sebelah kirinya tetap nggak usah diganti. Nah, ini ya. 3 min 1-nya dikembalikan, min 2 2-nya diganti dengan 1 1. Ya, ini hasil ya. Oke, kita hitung determinannya 3 kali 1 3 dikurangi 1 kali min 1 min 1. Min kali min plus 3 tambah 1 4. Maka 4 bagi 4 adalah 1 ampere. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil menemukan nilai arus mes I1 sebesar 1 ampere, I2 sebesar 1 ampere ya. Nah, ini langkah keempat, sorry. Kita hitung I1 I2 3 ya. Nah, sekarang kita baru melihat arusnya ini ya. Sekarang baru kita cek ini ya. Oke, dari sini ini kan tadi kan arus mes itu begini. Ini I1 ya. Terus ini I1. I2-nya tadi ke sini ya. I2 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 ya. Maka kalau saya persamaan I1 itu sama aja dengan arus mes 1 ya. I1 sama dengan arus mes 1. Lihat. Arahnya sama ya. Ini ya. Terus I2 sama dengan arus mes 2 ya. Bagaimana I3? I3 ini
searah dengan arus mes 1 tapi berlawanan arah dengan arus mes 2, maka I3 sama dengan arus mes 1 dikurangi arus mes 2 ya. Maka kita masukkan nilai-nilainya. I1 itu arus mes 1-nya tadi 1 ampere, I2 tadi arus mesnya 1 ampere, I3 1 kurangi 1 sama dengan 0 ya. Jadi begitu gampang untuk mencari arus-arus pada rangkaian listrik ya dengan menggunakan mes. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.